Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik harapan agama dan bangsa. Mudah-mudahan kita semua di dalam masjid ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada ini malam yang ke-7 insyaallah di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan ini kalau bisa kita artikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa demikian? Banyak orang yang pada ini malam diberikan Allah umur, diberikan Allah kesehatan, namun tidak diberikan Allah kesempatan, sehingga tidak bisa bersama-sama kita hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Kita alhamdulillah dengan selalunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa saja yang bersyukur kepada Allah, niscaya ia juga bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, berarti ia juga bersyukur untuk dirinya sendiri. Semoga saja dengan selalunya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah katakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang ingin ditambah nikmat, kata Allah, maka bersyukur. Siapa yang ingkar kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, kata Allah, tunggulah azabku sangatlah pedih. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa kita berselawat kepada Rasulullah? Untuk apa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira untuk apa, Bu? Berselawat kepada Rasulullah. Untuk apa, Pak? Untuk mendapatkan syafaat, Pak. Jika di dunia ini kita memerlukan pertolongan, maka kita masih bisa meminta tolong kepada saudara-saudara kita. Betul? Jika di dunia ini kita memerlukan bantuan,
kita masih bisa meminta bantu kepada keluarga kita. Betul, Pak? Dan jika di dunia ini kita ada problem, masalah, kita masih bisa meminta tolong kepada sahabat-sahabat kita. Betul? Akan tetapi akan ada suatu masanya nanti, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, ketika manusia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan ketika manusia lari dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua orang melarikan diri, padahal di atas dunia dulu mereka tidak bisa berpisah walau sedetik pun. Kemudian Allah Ta'ala kembali melanjutkan firman-Nya dalam surah Abasa tersebut. Likullim ri'in minhum yawma idzin sya'nun yu'ni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Kita sibuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Makanya ibu bapak di saat itu tidak sempat kita pedulikan. Istri anak tercinta tidak sempat kita perhatikan. Keluarga-keluarga, sahabat-sahabat tidak sempat kita lihat. Kenapa demikian? Karena kita sibuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Setiap hayunan tangan, langkah kaki, penglihatan, pendengaran, bahkan gerak-gerik hati. Ketika tidak ada yang bisa membantu, pada saat tidak ada yang bisa menolong, saat itulah kita memerlukan pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kapanpun ada waktu luang kita, marilah kita senantiasa untuk bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah, sidang jemaah salat sunat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Adinda protokol tausiah kita pada malam hari ini mengenai pergaulan sesama muslim. Namun dalam kajian yang diamanahkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru pada malam hari ini adalah istitoah dalam Islam. Apa itu istitoah? Istitoah adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Istitoah artinya taat, patuh terhadap aturan dan hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah balik berakal, ketika manusia sudah mengakui Islam sebagai agamanya,
Yang kedua dilakukannya adalah menjalankan ibadah sholat. Sholat adalah perintah yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW langsung berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, tidak diwakilkan. Semua perintah, semua wahyu yang kita lakukan di atas dunia ini, semuanya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Namun salat Allah panggil langsung Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awalnya perintah salat ini adalah 50 waktu. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar salat dilaksanakan 50 waktu, di saat pulang turun Rasulullah sampai kepada langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang kamu peroleh dari Allah? Nabi Muhammad menjawab, perintah solat 50 waktu. Nabi Ibrahim mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian turun Nabi Muhammad sampai kepada ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Hai Muhammad, apa yang engkau peroleh dari perjalananmu? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, perintah solat 50 waktu. Terjadilah dialog di antara keduanya. Hai Muhammad, kata Nabi Musa, umatku yang kuat-kuat dan besar-besar tidak akan sanggup melaksanakan perintah Allah. Apalagi umatmu yang kecil-kecil dan tidak kuat-kuat, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Mintalah kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW kembali menghadap Allah berulang-ulang sampai 9 kali. Makanya dari lobi kepada Allah, dari 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Pertanyaannya bagi kita masing-masing adalah, sudahkah kita memperhatikan sholat kita dengan sebaik-baiknya? Ini yang pertama adalah istita'ah dalam menjalankan ibadah sholat. Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah sedang jamaah sholat sunat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita memperhatikan sholat kita? Berapa rukun sholat, Bu? Rukun sholat berapa, Bu? Pak? 3 boleh, Pak. 13 rukun sholat. Kalau kita buat macamnya, dari 13 rukun tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Bagaimana Ustaz rukun qauli? Rukun qauli adalah bagaimana kita bisa membaca dengan sebaik-baiknya dalam sholat kita. Misalnya oleh imam tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perhatikan bacaan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika waktu sholat telah masuk, kita laksanakan ibadah sholat agar jangan sampai kita tergesa-gesa dalam sholat kita. Yang pertama adalah rukun qauli, kita perhatikan bacaan sholat kita. Yang kedua, rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Kita perhatikan gerak-geri dalam sholat kita.
Misalnya kita melaksanakan rukuk, bacaan dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian kita baca 3 kali. Belum selesai kita baca 3 kali, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan i'tidal. Berarti tidak ada tumaknina dalam rukun salat kita, dan kita tergesa-gesa untuk dalam gerak-gerik salat kita. Dengan demikian fokus kita ibadah dalam bulan Ramadan ini, kita perhatikan salat kita. Yang ketiga adalah rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Yaitu niat dan tertib. Berniat kita. Salat Isya kita jangan kita pula berniat salat subuh. Kemudian dalam rukunnya kita beruntun, berkait-kaitan, jangan pula disilang-silangkan. Dengan demikian, dalam rukun qalbi yang sangat kita perhatikan adalah hadirkan Allah Ta'ala dalam sholat kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang berbahagia, jam 3 misalnya ibu-ibu kami sudah mulai ingin memasak di dapur. Kalau misal tidak membeli, sudah diiris-iris bawang, kemudian cabai misalnya, nanti sudah masuk waktu asar, masakan kita belum selesai. Kalau ada anak perempuan, kita minta bantu kepada anak perempuan. Jangan sampai kita masakan belum selesai, mohon maaf, kita langsung sholat karena memperhatikan tepat waktu, namun dalam sholat kita yang teringat adalah masakan kita di dapur. Ini yang perlu kita perhatikan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebentar lagi sudah matang, mau kita matikan, kita selesaikan dulu masak kita, baru kita sholat, agar kita memang fokus dalam mengerjakan ibadah sholat. Bapak dan Ibu tamu-tamu Allah, sedang jemaah sholat sunat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, yang perlu kita perhatikan juga adalah kita kaum laki-laki, mohon maaf bapak-bapak, sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau memang tidak ada halangan tetap, sakit, hujan, dan lain sebagainya. Hal ini senada yang disampaikan ketika Abdullah Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, adakah keringanan kepadaku untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Aku dalam keadaan buta, tidak ada penuntun untuk datang ke masjid." Rasulullah berbalik bertanya, "Ya Abdullah Ummi Maktum, apakah engkau mendengarkan panggilan azan?" "Ya Rasulullah, laksanakan sholat berjamaah di masjid." Apalagi kita yang diberikan kesehatan, diberikan alat lengkap tubuh, maka marilah kita perhatikan dengan sebaik-baiknya perintah Allah ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Yang kedua adalah istita'ah dalam berpuasa. Dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk puasa. Kita semua dan para ustadz sudah mengupas apa itu arti puasa. Yang sangat kita tujukan sekali adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Tidak ada seorang pun kita yang tidak menginginkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan demikian, untuk menuju ketakwaan tersebut dalam berpuasa ini, tentunya selain daripada menahan lapar dan haus, juga kita perhatikan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Apa itu hal-hal yang membatalkan puasa kita? Dengan diri kita saja yang perlu kita perhatikan adalah
kita jaga mulut kita. Jangan kita sampai ghibah. Tahu ghibah, Bu? Jangan kita menggunjing orang. Kadang-kadang orang yang kita gunjingkan lebih baik daripada kita yang menggunjingkan. Kita jaga pendengaran kita. Jangan kita mendengar ghibah tersebut. Kita jaga mata kita. Kita jaga tangan dan kaki kita. Bagaimana kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan dalam berbuat amal dan kebaikan untuk memperoleh pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa dikatakan juga ibadah rahasia. Kenapa demikian? Yang tahu hanyalah Allah dan kita saja. Kita tidak pernah dikawal di dalam bulan puasa. Bapak ada dikawal, Pak. Sama anak, Pak, puasa, Pak. Kalau enggak, Bapak ditembak. Tidak ada, Pak. Kita tidak dikawal dalam bulan puasa. Palingan kita memperhatikan anak-anak kita agar dia mulai melatih untuk melaksanakan ibadah puasa. Umur 6 tahun misalnya setengah hari, 7 tahun sampai jam 3, sampai jam 4, sampai seterusnya. Kita tidak dikawal di dalam bulan puasa. Yang tahu hanyalah Allah dan kita saja. Apa salahnya kalau kita berbuka belum tiba waktunya? Bapak-bapak kami masuk dalam kamar, makan, kemudian keluar dari kamar membuat loyo-loyo belum. Loyo-loyo pada ibu-ibu kan. Kita tidak mengetahui siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Secara mata zahir, kita tidak bisa mengetahui. Dengan demikian, ibadah puasa dikatakan ibadah rahasia. Yang tahu hanyalah Allah dan kita saja. Dengan demikian, jangan sampai ibadah puasa kita terkurangi oleh hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Kalau bahasa Bangkok, Bapak dan Ibu, jangan sampai sumbyong puasa kita. Kemudian yang terakhir, istitoah dalam mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Istitoah berarti kemampuan. Tentunya bagi orang yang beriman pasti ingin berjumpa di tanah suci Mekah. Tidak ada satu orang pun yang beriman yang tidak ingin datang ke Baitullah, ke rumah Allah. Dengan demikian, tentunya kemampuan ini haruslah kita perhatikan dengan memperhatikan apakah kecukupan kita sudah bisa untuk mendaftar haji. Kemudian ada pula yang kita tinggalkan untuk orang yang di rumah. Kajian ini sangat perlu kita perhatikan dengan seksama, mengingat keadaan pada saat sekarang ini. Kalau kita perhatikan daftar haji untuk Riau, di Kode Plompek tahun menunggu, Pak. Mendaftar kita hari ko, selain haji plus ya, 24 tahun menunggu giliran baru kita tiba pada giliran untuk naik haji. Dengan demikian, marilah kita perhatikan dengan seksama bagaimana kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji dengan catatan kita mampu untuk melaksanakan secara lahir dan batin, sehat jasmani dan sehat rohani. Jangan kita sakit ingin pula datang ke sana sementara kondisi fisik kita tidak memungkinkan. Kemudian kita perhatikan ada pula dalam bentuk yang kita tinggalkan di rumah agar keluarga kita bisa pula untuk makan, kemudian bisa melaksanakan
kehidupan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tiga inilah Bapak dan Ibu, tamu-tamu Allah yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah taat dan patuh kita terhadap ibadah sholat kita yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita perhatikan bagaimana ibadah puasa kita agar benar-benar mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mari kita perhatikan kalau kita diberikan istitoah, kemampuan untuk menjalankan ibadah haji. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam yang ketujuh di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa diberikan Allah umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menimba amal ibadah sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.